wasahbihi dzawil Qur'an. Bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Kamu udah ketemu? Nah, saya ya. Nanti setiap malam Senin kedua kita tawasulnya pakai sholat Qur'aniyah ya. Sholat Qur'aniyah biar kita juga mendapat barokah dari Al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Nanti kita baca anunya apa? Bacaan nasidnya. Marilah kita semua hadir di majlis mulia. Marilah kita semua hadir di majlis mulia, menuntut ilmu agama, bekal hidup berdaya guna. Menuntut ilmu agama, bekal hidup berdaya guna. Siapa yang ingin berjihad di jalan Allah Ta'ala, siapa yang ingin berjihad di jalan Allah Ta'ala, datanglah ke pengajian mengaji ilmu agama. Datanglah ke pengajian mengaji ilmu agama. Ini hadiah buat Majlis Ta'lim Asy-Syariah. Majlis Ta'lim Asy-Syariah, majlis yang penuh barokah. Majlis Ta'lim Asy-Syariah, majlis yang penuh barokah. Hadirnya kita di sini mendapat pahala sunnah, wasilah majlis syariah. Insyaallah hajatnya makbulah. Jadi majlis taklim syariah aja, jangan pakai as ya. Majlis taklim syariah, kalau pakai as anunya sajaknya kurang kurang ini ya. Majlis taklim syariah kurang apa ya? Kurang panjang. Ya kurang enak. Kalau majlis taklim syariah, majlis yang penuh barokah. Majlis taklim syariah, majlis yang penuh barokah. Hadirnya kita di sini mendapat pahala sunnah, wasilah majlis syariah. Insyaallah hajatnya makbulah. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sholawat Qur'aniyah, cakep sekali ya. Sholawat kepada baginda Rasul, sholawat dan salam kepada manusia yang diwahyukan Al-Quran, dan juga kepada ahli baitnya yang mulia, wasahbihi dzawil Qur'an,
dan para sahabatnya yang bagian daripada ahli Al-Quran. Baik Bapak, Saudara sekalian, kita tawassul Al-Fatihah til Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ya Asatidatin wa Asatidat ya Asatidana khususan Syekh Nawawi bin Umar Al-Badani Syekh Al-Abad Al-Quran Syekh Hashim Asy'ari juga Syekh Muhammad Syafi wa khusus Kiai Haji bahwa Masbul Kiai Haji As'ad Samran khusus Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar Haji Muhammad Dawud bin Haji Anwar juga Haji Muhammad Syafi Syafi juga Haji Muhammad Najib sebagai Haji Azhar bin Haji Haji Samsudin Haji Abdurrahman Haji Haji Ahmad bin Abdurrahman bin Ansbasnya wa Haji Anwar bin Patah wa khusus Haji Abdul Maqal Mahalli wa khusus Haji Muhammad bin Hasim wa khusus Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwan nafa'ana fi ulumih fi din wa al-akhiratil Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai mana itu? Halaman berapa? Mas Wid, halaman berapa? Ada ingat enggak? 11. Hah? Ada yang ditandai? 12. Halaman 12. Atas bawah? Atas ya. Faslun fi sidqi wa iya. Baik. Pasal tentang sedekah ini ya. Faslun fi sidqi was sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini fasal. Mohon maaf juga ini saya lagi meriang batuk-batuk baik dari kemarin. Ini pasal yang berapa kira-kira sebenarnya? Doa wal istighfar. Doa dan istighfar sudah. Sebentar Pak ya. Yang tadi kita tersedak ini fisidqi was sadaqah qala alaihi salam ya ali usduk wa in darraka fil ajil wa innaka yanfa'uka fil ajal. Masyaallah. Ini Bapak dan saudara sekalian, kita masih posisi terkait dengan bab sedekah. Sedekah adalah bagian daripada keutamaan dalam amaliyah. Maka sepatutnya kita semua dengan
kondisi yang serba kondisi yang serba dalam tanda kutip serba kondisional. Apakah kondisi kita ini termasuk orang yang lapang rezekinya, atau apakah kita termasuk orang yang rezekinya seret tetap kita berupaya untuk bersedekah. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah atau yang berinfak, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang berinfak baik dalam keadaan apa itu? Keadaan lapang dan keadaan tidak punya, maka ini adalah bagian daripada rahmat, bagian daripada ciri orang yang memiliki keimanan yang kuat. Tipikal orang yang beriman dan bertakwa itu dia senantiasa bersedekah, berupaya untuk bersedekah dengan keadaan apapun, ya, dengan keadaan apapun. Sebentar ini Mas, saya lagi nyari ibarat yang lain. Ini masuknya nih kemarin ada tanda yang lain ya? Cobain ya. Kemarin. Siapa yang ngajar? Saya. Yang 25 kali kalau pengen jadi wali. Oh iya. Pasal berapa itu? Mau istighfar ya? Iya. Mau sudah. Belum kali. Di antara adzan dan iqamah doa udah ya. Sedekah untuk orang yang telah wafat. Sedekah dengan harta yang paling bagus. Udah itu. Udah ya. Benar nih. Sedekah kepada orang yang meninggal juga udah. Udah. Terus sedekah wasiat, doa di antara adzan dan iqamah udah. Hah? Udah. Apa itu? Terus posisi tangan kita ketika berdoa ya kan sudah. Kaifiyat berdoa saat membaca Al-Quran juga sudah ya. Berzikir hingga terbit matahari yang kemarin pembahasan masalah Isra itu ya. Ya, benar. Isra itu ya jangan sampai Isra orang sini. Isuk-isuk ngorok. Dalam istighfar. Keutamaan tahlil udah belum? Sebentar. Keutamaan tahlil yang bilang man qala kulla yaumin 10 marat. Udah juga dari Halaman berapa Ustaz? Maaf. Halaman 12. Halaman 11. Kemarin yang itu yang lain lah. Yang istighfar. Kalau pengen jadi wali. Barang siapa yang bertakbir 100 kali qabla syamsi sebelum matahari terbit, wa mi'atan qabla ghurub, dan 100 kali sebelum maghrib atau sebelum terbenamnya matahari, kata Allah ta'ala mi'ata abdin, maka Allah catat pahalanya itu 100 abidin, 100 pahala 100 orang yang abid dan 100 mujahid fisabilillah
Kemudian makanya saya kayaknya belum sampai ke situ tuh. Man qala kulla yawmin khamsata wa ishrina. Kemarin itu ya. Iya. Sampai ya ali man qala barang kemarin sampai min auliyahi kata bahwa ta'ala min auliyahi, maka Allah catat pahalanya seperti orang para wali ya. Kemudian ya ali man qala kulla yawmin, barang siapa yang membaca setiap hari asyrata marrat 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, sebelum seseorang sebelum orang membaca yang lain la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbana wa yabna kulli ahadin lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfar lahu. Man qala, ini udah belum tuh? Siapa orang yang membaca 12 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, sebelum seseorang, udah belum? Nah, itu melewat. Nah, iya kan? Belum ya, nanti kita lanjut langsung, ntar bisa nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali. Man qala, ini masih ini kutaman tahlil kan belum ya? Man qala yaumin, man qala kulla yaumin. Man qala barang siapa yang membaca kulla yaumin setiap hari. Ya, itu halaman 11, Pak. 1 2 3 4 baris dari bawah. Siapa orang yang membaca setiap hari sebanyak 10 kali la ilaha illallah qabla ahadin, sebelum segala sesuatu, ya, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, setelah melakukan sesuatu la ilaha illallah, kemudian baca la ilaha illallah ya rabbuna, ya rabbuna, maka kekalnya Tuhan kami dan musnah segala sesuatu. Rabbuna lam yabqa malakun fis samawati, niscaya lam yabqa malakun, tidak ada satupun malaikat di langit illa astaghfar lahu, kecuali memberikan doa ampunan kepada orang yang baca tadi. Tuh, ya. Jadi ini ada riwayat siapa orang yang membaca la ilaha illallah sebelum melakukan sesuatu, la ilaha illallah setelah melakukan sesuatu, ya, kemudian membaca la ilaha illallah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya akan mengekalkan dan musnah segala sesuatu, maka tidak ada satupun malaikat yang melakukan sesuatu kecuali itu malaikat meminta ampun untuk kita. Bapak nih mau berangkat kerja, baca la ilaha illallah 10 kali. Ya, mau berangkat kerja sebelum melakukan sesuatu. Jadi kata Sayyidina Ali, kata baginda Rasul saat beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, barang siapa yang membaca setiap harinya sebanyak 10 kali la ilaha illallah sebelum segala sesuatu, kemudian baca la ilaha illallah setelah segala sesuatu, ya, kekalnya Tuhan kami dan musnahnya segala sesuatu, maka tidak ada satupun malaikat langit dan bumi kecuali memintakan ampun untuk kita. Jadi Bapak, Saudara yang ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan aktivitas, bacalah la ilaha illallah sebelum melakukan aktivitas, baik sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Ini wasiat yang ke-45, keutamaan tahlil. Ya. Nah, waduh, ini langsung. Kemudian ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yaumin,
Barang siapa yang membaca kulayum setiap hari, Allahumma barik li, ya Allah berikanlah keberkahan buatku fil mauti saat kematian, wa fima ba'dal mauti dan saat setelah kematian. Saat kematian dan saat setelah kematian, berarti saat kita di alam kubur. Summa yuhasibuhullahu ta'ala bima fa'alahu fid dunya wa man kabbara mi'ata marratin qabla asy-syams wa mi'atan qabla al-ghurub kataballahu lahu thawaban mi'ata 'abidin wa mi'atan mujahidin fi sabilillah ta'ala wa man shalla 'alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafa'ati wa kasratul al-istighfar hisnu litabiina minan nar. Nah, ini pada wasiat yang ke-46, siapa orang yang membaca setiap harinya nih Pak, Allahumma barik li, ya Allah berikanlah keberkahan kepadaku ketika mati, dan juga berikanlah keberkahan kepadaku ketika setelah mati. Niscaya apa faedahnya kalau kita baca itu, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Bacanya tuh Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Gimana Pak? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ini kita baca apa kata baginda Rasul, faedahnya lam yuhasibhu Allah bima fa'alahu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisab amal yang telah diperbuat di dunia. Masya Allah. Ini kita baca Pak. Ringkas nggak tuh bacanya itu Pak? Ringkas ya. Masya Allah. Ini tidak ada keterangan berapa kalinya diselipin doa Allah barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Lam yuhasib, niscaya Allah tidak akan menghisab bima fa'alu, apa-apa yang telah kita perbuat di dunia di dunia. Ya. Itu pasal yang ke-46. Jadi kenapa kita harus memohon kepada Allah minta diberikan keberkahan? Kita yakin, ya katakanlah jangan kita lah, kalau kita mah saya nggak tahu bapak-bapak ini kan mungkin udah ada yang jadi wali ya. Ya saya dah. Oh saya ini banyak hilafnya, banyak salahnya, banyak dosanya, ya Allah. Nah maka agar kita tidak mendapatkan hisab dari Allah apa-apa yang telah perbuat, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Itu di apa tuh Pak? Habis sholat kita baca, ya Pak ya. Habis sholat kita baca. Wa man kabbara, dan barang siapa yang membaca takbir. Ya Pak, tadi baca doa itu ya. Tadi kan baca la ilaha illallah berapa kali Pak? 10 kali ya. Sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Terus yang kedua membaca doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Diselipin doa. Nah sekarang kata baginda Rasul, wa man kabbara, dan barang siapa yang membaca takbir berapa kali? Mi'ata marratin 100 kali. Qabla syamsi, sebelum matahari ini nongtot. Pasnya berarti pas saat apa itu Pak? Qabla isya kali ya. Bapak habis sholat subuh baca lagi tahlil tuh. La ilaha illallah, takbir ya, Allahu akbar 100 kali. Wa mi'ata qablal ghurub, dan 100 kali sebelum matahari terbenam. Apa faedahnya? Kataballahu lahu sawaba mi'ati 'abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah ta'ala. Masya Allah. Maka Allah akan mencatat baginya pahala 100 orang ahli ibadah. Saya tanya bapak-bapak, jangan bapak-bapak saya dah, saya ini ahli ibadah bukan Pak? Ya Allah, silu itu kotor banget. Ya, bapak-bapak mungkin ahli ibadah, tapi kita nggak tahu apakah kita termasuk ahli ibadah atau bukan. Kita nggak tahu, betul Pak? Nah makanya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita faedah
dengan mendapatkan pahala 100 ahli ibadah. Masya Allah Pak, ahli ibadah Pak. Ahli ibadah ini satu orangnya aja udah Masya Allah. Ini apalagi pahalanya sampai 100 orang ibadah, 100 kali orang ibadah, ahli ibadah. Wa mi'ati mujahidin, dan pahalanya mendapatkan juga pahala 100 para mujahid fisabilillah, di jalan Allah. Tuh Pak, bener kan Pak? Siapa yang mau berjihad di jalan Allah Ta'ala, siapa yang mau berjihad di jalan Allah Ta'ala, datanglah ke pengajian menuntut ilmu agama. Pahala jihad ini ada di sini. Pahala jihad. Apakah kita punya kekuatan, apa punya keinginan untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah? Sekarang udah nggak ada waktunya berperang. Siapa yang mau kita lawan? Nggak ada Pak. Terus jihadnya kita apa sekarang? Jihadnya adalah menuntut ilmu agama. Terus pengen dapat pahala orang berjihad, baca takbir sebanyak 100 kali sebelum dan sesudah matahari terbit dan terbenam. Masya Allah, umatnya Nabi Muhammad enak banget Pak, istimewanya Pak. Cuma umatnya Nabi Muhammad. Bani Israel pengen dapat pahala jihad, dia harus ngangkat senjata Pak. Betul. Umatnya Nabi Isa pengen mendapatkan karomah, bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Betul? Itu langsung nabinya yang datang. Kalau kita apa? Cukup baca sholawat. Allahumma sholli bukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dibasuh sama Nabi Isa. Makanya Nabi Isa teh diberi gelar Al-Masih, tukang basuh. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad cukup apa Pak? Sholawat bil qulub. Ya. Perkara yang nyembuhin itu si ayat, perkara semua apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita ada ikhtiar, kita nggak perlu manggil Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya lagi sakit. Ternyata kita manggil Nabi Muhammad dengan apa? Dengan sholawat. Ya Pak ya, beruntung. Makanya Nabi saat ditanya ditawarkan sama malaikat, ya Rasul, ente sekarang masuk surga. Saya masuk surga? Iya. Loh, nabi-nabi yang lain apa? Nabi yang pertama kali masuk surga adalah engkau ya Rasul. Baru setelah engkau masuk surga, baru nabi-nabi terdahulu. Pak, coba Pak. Nabi gira kan bilang begitu? Pak, gira nggak Nabi bilang gitu? Langsung apa namanya? GR nggak? Langsung baper nggak? Tidak. Beliau langsung bilang, umat saya gimana Pak malaikat? Tuh Pak, umat saya gimana? Umat saya gimana? Saya enaknya akan masuk surga duluan. Lalu bagaimana dengan umat saya? Padahal saya sudah memberikan riwayat kepada umatku, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku, ya, umatku yadkhuluna jannata, pada masuk surga kecuali yang kagak mau. Nih, semua nih potongannya ini potongan surga. Amin. Allahumma amin. Benar Pak. Makanya Nabi langsung nanya begitu. Saya udah ngomong sama umat saya, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Bagaimana malaikat? Tuh Pak, Nabi udah dikasih kenikmatan masuk surga.
duluan sebelum nabi-nabi terdahulu. Akhirnya malaikat tuh minta sama apa, lapor kepada Allah, Allah ini nabi minta begini-begini. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? Ya, umatnya Nabi Muhammad masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Coba itu Pak, Masya Allah. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti saat di akhirat Pak, saat di padang mahsyar, saat dimana kita akan mendapatkan syafaat dan mencari syafaat, itu kita pada mencari, ya. Kang Redi nyari ke Nabi Isa, bukan anak nggak pas jadi mau bisa sama ente. Ente pernah ketemu kagak? Ya, masukin minta, semua minta. Nabi Muhammad mencari kita, aina ummati, aina ummati. Kita mencari Nabi. Masya Allah, ya Pak. Beruntung ya Pak kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya? Masya Allah, beruntung makanya. Masya Allah, makanya jangan lepas Pak kecintaan kita kepada Nabi. Itu udah cintanya banget sama kita, mikirin kita. Ya. Kaifa ummati, aina ummati, ittaqun nisa. Umatnya selalu dipikirkan. Nah, wa man shalla, barang siapa yang sholawat alayya kepadaku kulla yaumin, setiap hari, au lailatin, setiap hari siang dan malam, mi'ata marrat, 100 kali, wajabat lahu syafaati, maka wajib tuh orang yang tukang baca sholawat sebanyak 100 kali siang dan malam, wajib bagi tuh orang mendapatkan syafaatku nanti. Masya Allah Pak. Ayo Bapak baca sholawat nggak Pak setiap malam? Ya, sholawat nggak sebanyak-banyak 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu aja udah sholawat yang singkat. Ya. Saya kebetulan Pak, saya di tag sama Habib Rifki Bagari. Beliau undang saya di grup khusus sholawat. Setiap hari kita harus torat. Ya, cuma dirapiannya setiap malam Selasa, besok malam. Habib Rifki selalu ngajak, ayo teman-teman grup sholawat, ajak teman, ajak keluarga, kita gabung untuk sholawat. Jadi grup itu nggak ada isinya hoax, nggak ada isinya fitnah-fitnah, nggak ada isinya caci maki, nggak ada kiriman-kiriman video yang orang dantang. Ya, ini malah lagi enak-enak, kita lagi baca artikel yang enak, datang WA, ya, dari Kang Eko. Masya Allah, nggak taunya isi TikTok. Entah siapa yang salah. Ya TikTok itu Pak, kita jadikan media dakwah bagus. Saya alhamdulillah masuk TikTok itu Pak, isinya itu teman-teman ahlus sholawat Pak. Isinya teman-teman dari NU, nggak ada yang teman-teman yang nggak karu-karuan. Pasti di wall saya itu isinya sholawat. Terutama yang saya gandrung itu salawat hadronya Habib Fidin Az-Zahir. Masya Allah. Ya, panggil Asyari yang undang saya. Ya Allah, semangat Pak. Nah, terus wakasratul istighfar, dan memperbanyak istighfar, hisnun littabiina minan nari, sebagai bentuk kekuatan benteng kita bagi orang-orang yang bertobat dari lalapan api neraka. Jadi banyak sholawat sebanyak 100 kali dan memperbanyak istighfar. Sebenarnya bacaannya sedikit-sedikit Pak. Ya. Kalau mau jadi wali baca di sini. Ya, kalau mau dapat syafaat ya baca ini sholawat 100 kali siang dan malam. Ya. Bapak senangnya sholawat di bilkul, baca. Ya. Bacanya senangnya sholawat Jibril, baca. Sallallahu ala Muhammad, Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
salawat busyra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa alana wa abladana wa jami'a ibadina masyayikhina wa mu'alibina wa talabina wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Saya dulu apa kok lupa lagi sih. Karena memang ada sholawat yang kita lazimin gitu. Padahal enak juga itu kalau kita apa sih yang nggak enak tuh kalau sholat enak semua Pak. Makanya baca sholat harus pakai seni. Ya. Nggak enak nggak pakai seni Pak. Makanya itu dalilnya juga ada baca Quran pakai seni. Warantilil Qur'ana tartila, bacalah pun dengan akhir. Itu ada yang menafsirkan dengan apa namanya, dengan suara yang bagus, dengan lagu. Kalau jadi imam nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, ini orang lagi ngambek apa lagi? Adanya nggak pakai seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Ya Allah, disangka orang demo lagi. Ya Allah, pakai seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Begitu. Masya Allah. Kita pengen terarah. Iya. Ikuti ajaran agama. Kita pengen langkahnya ini mudah. Iya ngaji, menuntut ilmu. Kita pengen keindahan. Karena keindahan di dunia ini Pak, itu udah merupakan keniscayaan. Keniscayaan Pak. Ini Bapak pakai sarung, pakai kopiah. Ini nggak jauh daripada nilai-nilai seni. Coba Bapak pakai baju kancingannya yang atas bawahin, pokoknya cuek aja. Ya karena buru-buru, ya pakai kopiah mencong, orang datang lah pokoknya. Dan Bapak nggak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Nah berarti Bapak ini dipertanyakan nggak punya nilai seni. Bapak juga kalau merayu sama istri itu pakai seni. Ya yang ini malam Jumat yang emang apa malam Jumat? Ya Pak ya, pakai seni. Nah, lanjut. Nah, faslun ini Pak ya. Berarti 48. Semuanya jadi lengkap. Faslun fi sidqi, fasal tentang sedekah, wassadaqah, dan fasal tentang kejujuran. Tentang kejujuran, wassadaqah, dan sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali usduq. Ya Ali usduq wa in darraka fil ajili. Di sini usduq wa in darraka fil ajili. Ya Ali, jujurlah kamu. Ya, tentang kejujuran. Ya Ali, jujurlah kamu. Wa in darraka, jika itu membahayakanmu, fil ajili, membahayakanmu di dunia, fil ajili, fa innahu yanfa'uka, tetapi manfaat buat kamu. Wa in fil ajali, bermanfaat buat kamu di dalam urusan akhirat. Wala takdzib, dan janganlah kamu berdusta. Wa in nafa'aka, jika itu membuat kamu manfaat atau manfaat buat kamu fil ajili di dunia, fa innahu yadurruka, karena sesungguhnya itu bisa mencelakakan kamu fil ajili, di akhirat. Ajal apa namanya, ada ajal, ada ajil, ada ajil. Beda ain sama alif. Kalau ajil fid dunya, kalau ajil fil akhirat. Kata baginda Rasul, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali mantuku, usduq, jujur ente. Wa in darraka, jika
itu membahayakanmu di dunia. Fa in yanfa'uka, maka jika sesungguhnya itu bermanfaat buat kamu fil ajili, di dalam akhirat, wala takdzib, maka janganlah kau dustai. Wa in nafa'aka, jika itu manfaat buat kamu fil ajili, di dalam dunia, fa innahu yadurruka fil ajili, maka itu akan bisa mencelakakan dirimu di akhirat. Kita jujur, katakanlah jujur, sekalipun itu pahit, tapi manfaat buat kita di akhirat. Ini bisa mencelakakan diri kita di dunia, tapi bisa manfaat di akhirat. Contohnya apa nih Pak, kira-kira Pak? Jujurlah ente. Jika ini mencelakakan kamu di dunia, tetapi sesungguhnya kejujuran ente itu bisa menyelamatkan kamu, memanfaatkan kamu di akhirat. Misalnya apa Pak? Kita disuruh jujur. Ini ada hadis yang lain, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang baik-baik sekalipun itu pahit. Ya Pak ya? Sekalipun itu pahit. Misalnya Kang Eko, saya lihat kemarin Kang Eko pergi ke Jawa, mampir ke Gunung Kawi. Saya curiga Kang Eko hartanya nggak berkah. Persis Kang Eko naik ke Gunung Kawi, ada yang videoin Kang Eko. Jujur banget itu. Kebetulan yang ngomong ini bawahannya. Ternyata Kang Eko benar melakukan itu. Akhirnya apa? Ini bawahannya pun langsung dipecat. Lu udah ngebuka rahasia gua, sekarang juga kamu saya pecat. Dia sudah mengatakannya benar. Sudah mengatakannya benar. Ada lagi jamaah, ada seorang yang masuk. Tiba-tiba seseorang ini masuk di saf yang kemudian kakinya jabrak, ya toh, jabrak sehingga mengganggu kanan kiri. Ya, Kang Redi kegelian, ya, Bang Jena juga kegelian. Masya Allah, udah gitu banyak gerakannya lagi. Bentar-bentar sambil bukaan saf ini nutungin jenggot. Pada orang garuk-garuk. Padahal kan 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat ya. Nah itu Bapak langsung apa itu? Kebetulan dia ini adalah orang yang suka ngasih bantuan sama Bapak di tetangga. Mas jangan sholat kayak begitu, mengganggu saya. Oh, ini begitu kamu, tersinggung. Nah, akhirnya dia marah, dia nggak terima. Terus dia nggak dapat lagi bantuan bansos dari orang itu tadi. Ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi dia setelah selamat di akhir udah ngasih tahu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bapak melihat teman Bapak istrinya buka jilbab. Katakanlah auratnya kelihatan, pakai baju you can see, pakai celana ketat. Ya. Mas Hidir, punten. Kenapa? Itu bini ente begini. Wah, Masya Allah. Yang benar ente fitnah. Akhirnya terjadi perdebatan sehingga murka itu Kang Hidir, seolah-olah difitnah. Ini contoh misalnya. Akhirnya apa? Hubungan tetanggaannya, hubungan persaudaraannya menjadi langgeng. Ya sudah. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Ya. Bapak suka ngomong tegas sama istri Bapak. Ya Allah, puasa saya mahal dah kalau ngomong saya langsung gagal. Ya paling dia langsung masuk ke kamar dikunci sampai 3 hari Pak Ustaz. Lah daripada saya nganggur 3 hari udah meninggal. Ya. Nah ini Pak, wala takdzib, janganlah kamu berdusta. Jangan kamu berdusta. Berarti apa? Kamu harus jujur. Wa inna fa'aka, jika ini bermanfaat buat kamu fil ajili, di dunia, fa innahu yadurruka, karena sesungguhnya
itu akan mencelakakan kamu fil ajil di akhirat. Ada orang misalnya saya, ya, misalnya saya sholat lupa rakaatnya, bapak nggak enak. Ustaz tadi kurang 1 rakaat itu gimana ya? Padahal di belakang ada Kang Redi, ada Kang Eko, ada Kang Zainal yang ngerti. Mas Win juga nggak ngerti, dia baik. Aku nggak enak kalau ngomong lagi yang nggak kualat guru masa dia anak itu Pak. Ya, Bapak membiarkan saya berbuat kesalahan, Bapak diam saja. Jangan kau dustai ketika kita melihat kemungkaran atau kesalahan seseorang. Kasih tahu. Subhanallah. Baru tegur cukup subhanallah. Ini jangan tentang ustaz. Lupa timbang begitu aja pada dia pinggir nomor gua pakai subhanallah lagi. Cuek aja dia. Nah, ini lebih reaksi gitu. Ya. Udah sampai subhanallah 3 kali. Saya wadah itu ya Kang Rey, woi mak siap teh. Masya Allah. Wala takdir, jangan kau mendustai. Wa inna faka, jika itu manfaat buat kamu fil ajili di dunia, fa innahu yadruka, karena sesungguhnya kalau kamu melakukan perbuatan dusta itu akan mencelakakan diri kamu di akhirat. Ya Pak, ya, amar ma'ruf nahi munkar maksudnya Pak, khususnya buat keluarga kita, istri anak kita tuntun agar mereka itu bisa selamat ya Pak ya. Sampai situ aja Pak ya. Ini saya tandain dulu pakai pulpen sampai anjil tuh. Ada yang bawa pulpen enggak? Enggak ada ya? Tandain semua. Iya. Saya nggak bawa pulpen, biasanya bawa ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.